Yang pertama dari Pak Andi, perwakilan dari Blora Gus. Perkembangan sekarang ini banyak penyeramah yang muncul, namun terkadang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, sehingga umat yang baru belajar agama seperti kaum milenial menjadi bingung harus mengikuti pendapat ulama yang mana. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Gus? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari area Solo, Gus, dari Ahmadi Nugroho. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, di mana semasa hidup orang tua kita pernah meninggalkan sholat? Pernah apa? Pernah meninggalkan. Kalau sering gitu. Pertanyaannya, apa yang harus dan sebaiknya kita lakukan sebagai anak, Gus? Oh ya. Bagus. Yang ngaji di sini itu banyak ya, mulai yang nekuni bisnis apa saja lah, termasuk yang di Grab ya, termasuk Pak Polisi kadang yang ngaji terus ya nggak apa-apa. Dan semua saya itu termasuk kiai yang nggak pati suka ada pertanyaan, bukan karena apa ya, makanya tak batasi dua. Karena pertanyaan itu biasanya itu dipikir dari rumah, terus tema yang pokok itu gak pati di rumah, no sementing kok iso takok. Iya, sehingga itu ya. Ini nama-nama yang jada tanya, caranya pejabat jodoh kan ribet nanti itu. Makanya ya, tapi ya senang saya ada pertanyaan ya senang. Cuma kenapa saya tidak membuka terbuka, karena tema kita kan kiai ya, kiai itu kayak dokter, tahu misalnya saya tadi tema itu supaya orang itu tauhidnya kokoh karena zaman akhir itu yang paling mengkhawatirkan itu apa? Tauhid gitu. Tapi kalau tanya ini diberi hak, itu orang kan sudah punya pikiran sendiri mau ditanyakan, padahal itu subjektivitas dia. Jika tanya ya sudah sekadar, tapi ya nggak apa-apa, tetap saya senang, cuma nggak boleh banyak-banyak. Dua itu sudah kebanyakan. Yang kedua tak jawab serius. Ketika kita punya orang tua yang punya hutang, jadi yang dibahas Nabi itu hutang dulu. Itu karena hak adami. Hak adami itu tuntutan. Jadi kalau dalam kitab fikih itu ada istilah haqqu wa mabniun alal musamaha wa haqqul adami mabniun alal musyaha. Jadi kalau hak Allah itu Allah lebih rileks. Karena Allah itu tidak butuh disembah, tidak butuh dipuja-puja, Allah sudah terlalu besar. Al-Qayyum sudah besar sendiri, sehingga Allah itu mudah, ngabaikan haknya itu mudah. Tapi kalau hak adami, bawaan manusia itu kalau hartanya dibawa orang itu ingat terus, sehingga harus diselesaikan. Maka Nabi kalau mau mensolatkan danya, tanya punya utang enggak. Tapi kalau orang itu misalnya enggak sholat atau apa, itu Nabi masih ringan. Yang ditanyakan imannya. Bukan berarti kita nyepelekan sholat, enggak. Tapi memang agama ini yang diprioritaskan itu hak adami. Sholat itu super penting, bukan penting lagi super penting. Makanya pertanyaan tadi tak teruskan dulu. Anak cucunya itu prioritas itu mikir utang dulu. Karena ini yang hak adami gitu. Ya. Nah setelah utang itu selesai, baru dipikirkan menurut sebagian ulama, anak ini boleh mengkodoi sholat yang ditinggalkan orang tuanya. Atau dikafaroi, misalnya per sholat nilainya sekian terus dibayarkan ke fakir miskin. Nah, tapi pertanyaan seperti ini sepertinya mengganggu. Mengganggu itu begini, takutnya jadi masif. Jadi masif itu gini, berhubung ada solusinya. Ini yang tanya orang mana tadi itu? Solo, ini orang Solo ini harus dikasih tahu. Berhubung ada solusinya, jangan-jangan kita yang kaya. Misalnya Pak Yusuf atau Bu Sulis kaya, kalau nak punya tabungan. Nak saya tidak usah sholat ya, nanti gampang. Karena per sholat kan nilainya hanya sekian gitu. Umur saya kan paling tinggal berapa, itu cukup lah apa? Iya cukup untuk mengganti, itu kan ribet. Makanya solusi itu ya kadang tidak baik. Karena nanti dipakai saya naik dewi. Makanya dulu itu terkenal ada guyonan, seorang kiai ditanya, ini guyonan nyata. Pak Kiai, katanya Kiai itu orang suci, tapi kadang-kadang kok maksiat juga. Si Kiai ini jawabnya ngawur sekali. Justru yang boleh maksiat tuh Kiai, kamu nggak boleh. Terus, kenapa Pak Kiai? Dia tahu caranya tobat, kamu nggak tahu. Jadi yang melanggar hukum itu kan yang pakar hukum. Tahu itu. Tahu ilmunya. Cara melanggar tapi nggak bisa dipidanakan. Punya penghapusnya, Mas? Ya punya penghapusnya, itu kan ribet.
Artinya gini ya, yang orang Solo tadi, kalau kadung terjadi orang tua kita tidak sholat, saya ulang, kalau kadung terjadi orang tua kita tidak sholat atau pernah meninggalkan sholat, kita sebagai kiai itu punya cara supaya yang untung tuh fakir miskin. Misalnya kita fatwa dikasih fidyah atau fida atau apa. Tapi ini bukan cara yang jadi solusi, karena takutnya nanti jadi gerakan masif tadi. Gerakan tidak usah sholat diganti, ya itu kan ceribet jadi. Tapi kalau sampai ingin berbuat baik sama orang tua yang nggak pernah sholat, saran saya satu, hak adamnya selesaikan dulu, karena memang dalam syariat Islam nomor satu itu hak masyhur itu kan, ketika ada jenazah Nabi itu nggak tanya orang itu sholat nggak, yang tanya kan punya utang nggak gitu. Sehingga kalau di kampung-kampung di mana-mana kalau ngelepas jenazah kan, kalau ada hak adami diambil alih keluarga supaya mayit ini ketemu Allah tanpa ada hak adami kan gitu, semuanya kan di ya kan yang diselesaikan kan adami dulu, utang piutang itu tadi. Ya gitu ya, jadi tidak semua solusi itu baik karena takutnya tadi itu apa? Jadi gerakan tadi. Makanya kita jadi kiai sering bingung gitu karena mau gak fatwa itu ada yang tanya, mau fatwa takutnya tadi. Misalnya kita kan paling umurnya tinggal berapa, dihitung saja per sholat, terus bilang ke anaknya, nak saya tidak usah sholat, nanti ini aja bayarkan, kan jadi ribet. Nah yang pertanyaan pertama tadi tentang apa? Tentang bedanya ini guys, penceramah. Nah menceramah, itu agak provokatif. Beda itu ada dua, beda karena bodoh, itu memang harus kita tinggalkan. Yang beda karena bodoh, ada beda karena rumus ilmu, itu harus kita hormati. Saya punya sekian bukti beda ya kalau karena bodoh tentu kita tinggalkan. Tapi kalau karena rumus ilmu yang beda, misalnya gini, saya kiai yang lama di kota, saya kan lama kerja di Jogja. Mungkin perasaannya orang kota itu kalau ketemu tetangga, misalnya saya kiai, udahlah kalau ketemu tetangga itu gak usah tanya. Ya kalau ketemu biasa aja, gak usah tanya, gak usah ramah, biasa aja. Itu mungkin bagus nasihat itu di kota, karena kalau di kota itu ketemu tongkota kok badai tempundi mau kemana itu ganggu privasi. Sehingga bagian dari kebaikan baik sama tetangga ya jangan tanya, karena itu ganggu apa? Privasi. Tapi kalau di kampung dianggap sombong kan nggak tanya. Nah hal-hal seperti ini itu perbedaan karena ilmu. Memang di kota kulturnya seperti itu, di kampung seperti ini. Nah itu bukan perbedaan karena kondisi muqtadul hal, memang kondisinya berbeda. Ya kondisinya apa? Berbeda. Misalnya saya sebagai kiai kan, bayangkan kiai itu suka lah ngaji ibadah. Terus kamu karena orang kota sukanya pizza, terus Gus kesini Gus saya naik makan pizza bareng, kan saya malah terganggu. Kamu niatnya hormat tapi ganggu karena nah. Sehingga dulu sahabat, ini cerita sahabat, ada sahabat yang ditanya tabiin itu generasi setelah sahabat. Sifli wajah Rasulillah, tolong jelaskan ke kami wajah Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabatnya nangis. Oh maaf sekali, saya tuh gak pernah melihat wajahnya Nabi, meskipun saya berpuluh-puluh tahun jadi sahabat, juga gak pernah sowan Nabi. Saya sering jamaah sama beliau, ditanya kenapa? Saya itu sungkan, beliau terlalu wibawa. Jadi bentuk penghormatan sahabat ini kepada Nabi justru gak berani melihat wajahnya. Dan bukti penghormatan pada Nabi, dia gak pernah sowan. Nabi itu punya anak, punya istri, punya cucu. Kalau sowan itu ganggu. Jika dia cara berpikir, ya itu bentuk hormatnya. Ya itu ya sah saja, dia cara berpikir ditakdir begitu. Tapi ada beberapa sahabat yang justru saking cintanya sering melihat wajah Nabi, sering sowan Nabi. Itu hanya dia cara berpikir begitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi perbedaan itu ada dua, ada yang karena bodoh, itu tidak kita ikuti. Tapi ada perbedaan karena pengetahuan. Ya kalau karena pengetahuan harus kita ikuti, karena memang itu, ya itu kan urusan sudut pandang. Dulu ketika Mekah dikuasai Sayyidina Umar, setelah Fathu Mekah dan Umar sudah kuat betul, itu banyak sahabat yang dulunya orang Mekah, itu sama Umar disuratin, cobalah kembali ke Mekah. Di Mekah itu kamu sholat di Masjid Haram sebagaimana 1000 sholat. Sekarang Mekah aman milik kamu, silahkan kembali ke Mekah. Tapi jawabnya sahabat itu nggak mau. Paling di Mekah hanya dapat pahala 1000 sholat. Tapi kalau mengislamkan orang di daerah-daerah pedalaman itu dakbul ambiya. Ciri khas
Nabi itu yang membenarkan orang itu, bukan di satu tempat. Terus sampai nambahin surat ini, wa'lam anal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi itu tidak bisa loh mensucikan orang. Abu Lahab itu orang Mekah, Abu Jahal orang Mekah, tapi tetap begitu. Akhirnya jenis ini berpikir, ya sudah agak di Mekah nggak apa-apa. Andai kan Mekah itu bisa mensucikan orang, nggak ada Abu Jahal, nggak ada Abu Lahab. Akhirnya para sahabat nggak kembali ke Mekah, tapi berkelana ke Syria, ke Syam. Akhirnya ada Islam di mana-mana. Tapi ada juga yang Mekah itu kota suci, harus diisi orang-orang suci supaya yang brengsek-brengsek nggak di sana. Ya sudah, cara berpikir begitu. Nah ini cerita ya. Jadi ya sudah, kalau perbedaan karena ilmu, ya sudah memang karena ilmu. Nah itu nggak apa-apa. Nah kalau sama tanya, lalu bedanya apa, Gus? Yang beda karena ilmu, karena ya lihat saja, kalau dia orang pinter bacanya banyak, berarti bedanya karena ilmu. Tapi kalau nggak pinter kok berbeda, ya berarti karena nggak tahu. Ya kira-kira.